wajib berniat puasa dari malam khusus untuk puasa-puasa muayyan. Adapun puasa yang sifatnya mutlak, puasa mutlak, maka tidak diharuskan berniat dari malam, Pak. Ya. Sedangkan puasa Syawal itu adalah termasuk puasa apa? Muayyan. Muayyan itu artinya puasa yang terikat oleh waktu atau tempat. Bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah suatu hari, lalu bersabda, "Hal indakum syai'?" Ada makanan tidak? Kata kami, enggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu hari ini aku mau puasa. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa sepanjang masa. Ya. Di situ Nabi mengatakan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Sedangkan kita dianjurkan, Pak, untuk menyegerakan kebaikan. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam apa? Kebaikan. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan makruh hukumnya segera melakukan puasa Syawal. Yang lebih baik diundur, Pak, sekitar seminggu atau 2 minggu. Ya. Alasannya diantaranya yang pertama supaya tidak dianggap itu bagian dari Ramadan. Supaya tidak dianggap itu bagian dari apa? Ramadan. Hukum puasa hari 6 hari Syawal. Kata beliau, ikhtalafal fuqaha, para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa 6 hari Syawal. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, itu mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yaitu disunnahkan berpuasa 6 hari Syawal. Dalilnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, wa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa ya ad-dahr, sepanjang masa. Hadis ini menunjukkan ya Nabi disyariatkannya puasa 6 hari Syawal. Karena Nabi mengatakan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal. Pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah dan sebagian Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu makruh. Ya, mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu katanya makruh. Dalil mereka apa? Bahwa kata Imam Malik, "Lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh yasumuha." Aku belum pernah melihat seorang pun ulama dan ahli fikih yang berpuasa di 6 hari Syawal. Walam yablughni dzalika an ahadin minas salaf, dan belum sampai kepadaku seorang pun dari ulama salaf terdahulu yang melakukannya. Atas dasar itu Imam Malik mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal makruh. Ya. Namun jumhur membantah, mengatakan bahwa telah sahih hadis puasa 6 hari Syawal. Maka kalau hadis itu telah sahih, maka kewajiban kita mengamalkan apa? Hadis. Adapun pernyataan Imam Malik, aku tidak mengetahui
ada seorang pun ulama yang mengamalkannya? Maka dijawab bahwa itu sepengetahuan Imam Malik. Apalagi yang namanya puasa itu kan ibadah sir, Pak, ibadah yang tersembunyi. Iya. Sehingga pada waktu itu sebatas yang beliau tidak ketahui belum tentu tidak ada. Iya. Maka dari itu pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Itu bahwa puasa 6 hari Syawal itu disunnahkan. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu kalau dia punya qadha puasa Ramadan. Dia punya qadha puasa Ramadan. Bolehkah ia memulai puasa Syawal lalu kemudian dia qadha, atau wajib qadha dulu baru puasa Syawal? Ini menjadi beberapa pendapat, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, al-man'u wa adamus sihhah, tidak boleh puasa 6 hari Syawal kalau masih ada qadhaan Ramadan. Iya. Ini merupakan mazhab Hanabilah yang dipilih oleh Ibnu Rajab dan juga ditarjih oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh puasa 6 hari Syawal. Iya. Tidak disebut berpuasa Ramadan kecuali kalau sudah sempurna dia melakukan puasa Ramadan. Karena Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal. Ya, sementara dia masih ada qadhaan, berarti dia belum puasa Ramadan secara sempurna. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, nggak apa-apa. Ya, puasa Syawal dulu baru kemudian apa? Qadha. Ini madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan Hanabilah. Ya. Dalilnya mana? Mereka berdalil ya bahwa adanya dalil-dalil yang membolehkan puasa sunnah walaupun dia punya hutang wajib. Ya. Akan tetapi akal Islam dibantah oleh pendapat yang pertama bahwa dalil-dalil tersebut ya adalah dalil-dalil yang tidak sahih. Kalaupun misalnya sahih, itu dalil-dalil yang sifatnya umum. Dikhususkan oleh dalil tentang puasa Syawal, adapun khusus untuk puasa Syawal maka wajib puasa Ramadan terlebih dahulu. Ya, secara sempurna. Nah, ini pendapat yang paling kuat, Pak. Pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh dia puasa Syawal kalau masih punya apa? Qadhaan bulan Ramadan. Jadi wajib dia qadha dulu. Juga dikarenakan mengqadha hukumnya wajib. Sedangkan puasa 6 hari Syawal hukumnya apa? Sunnah. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Iya, aku tidak sempat mengqadha Ramadan kecuali di bulan apa? Sya'ban. Iya. Kata mereka, bukankah itu menunjukkan Aisyah baru mengqadhanya kapan? Di bulan Sya'ban.
Maka kita jawab, kalau Aisyah tidak mampu mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban, apalagi untuk puasa Syawal. Puasa qadha aja beliau nggak sempat, apalagi puasa apa? Syawal. Tidak ada, itu dalil tidak sharih, tidak tegas menunjukkan bahwa Aisyah puasa Syawal. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bagaimana dengan kaidah yang mengatakan bahwa mengqadha bulan Ramadan itu tidak ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an kapannya. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhur." Siapa yang sakit atau safar kemudian tidak puasa, maka hendaklah ia menggantinya di hari yang lain. Allah mengatakan hendaklah ia ganti di hari yang lain. Allah tidak menentukan kapan, berarti kapan saja boleh dong. Bukankah itu menunjukkan ayat itu mengqadha boleh kapan saja? Berarti boleh dong kita puasa apa? Syawal dulu. Dijawab, ayat ini umum. Dikecualikan padanya puasa Syawal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga. Apakah wajib berniat di malam hari bagi yang mau puasa Syawal? Ataukah tidak wajib? Menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib berniat dari malam. Ya. Dalilnya pertama ayat firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian, ya, sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Di sini, ya, Allah menyuruh untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Berarti itu menunjukkan ikhwatul Islam, ya, wajib ada niat. Dalil yang kedua hadis. Wa Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Di situ Nabi mengatakan, ya, siapa yang tidak meniatkan puasa, ya, di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak sah. Ya. Ini menunjukkan wajib. Pendapat pertama ini, maaf, ada sedikit kekurangan, ya. Pendapat pertama mengatakan wajib berpuasa, wajib berniat puasa dari malam khusus untuk puasa-puasa muayyan. Adapun puasa yang sifatnya mutlak, puasa mutlak, maka tidak diharuskan berniat dari malam, Pak. Ya. Sedangkan puasa Syawal itu adalah termasuk puasa apa? Muayyan. Muayyan itu artinya puasa yang terikat oleh waktu atau tempat. Ya, oleh waktu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini, ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa puasa mutlak itu tidak disyaratkan harus niat dari waktu malam. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah suatu hari, lalu bersabda, "Hal indakum syai'?" Ada makanan tidak? Kata kami, enggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu hari ini aku mau puasa. Lihat di situ Rasulullah SAW
tadinya tidak ada niat untuk puasa, Pak. Ketika bertanya ke istri-istrinya, ada makanan nggak buat makan? Kata istrinya nggak ada. Kata Rasulullah, kalau begitu hari ini aku puasa. Berarti di situ Nabi memulai puasa dari kapan? Dari siang, ya, bukan dari malam. Kemudian hari berikutnya Rasulullah datang lagi dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, dihadiahkan untuk kita hais, ya, hais itu makanan yang terbuat dari kurma yang dicampur dengan minyak samin dan tepung, ya, hais namanya, Pak. Itu enak, ya. Kalau antum pernah ke Saudi umroh, nyari restoran Yaman, minta hais, itu enak, Pak, masya Allah. Dijual juga di Bin Daud tuh, dijual juga hais itu, Pak. Kata Aisyah, ada orang yang ngasih hadiah kepada kita hais, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hari ini coba paling mana sini? Falaqad asbahtu shaiman. Sebetulnya aku hari ini niatnya mau puasa. Ternyata Rasulullah nggak jadi puasa gara-gara ada apa? Hais. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Sehingga mereka pendapat pertama ini menggabungkan hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama mengatakan siapa yang tidak berniat berpuasa, ya, di waktu malam, maka tidak ada puasa buatnya. Kata mereka hadis ini khusus untuk puasa yang terikat dengan apa? Waktu. Seperti Ramadan, Senin Kemis, ya, Ayyamul Bid, demikian pula puasa 6 hari Syawal. Adapun hadis Aisyah tadi itu diperuntukkan untuk puasa mutlak. Puasa apa? Mutlak. Apa puasa mutlak itu, Pak? Itu puasa yang tidak diikat dengan waktu. Ya. Kapan saja terserah antum mau puasa. Dikecualikan padanya ya nanti akan disebutkan tentang hari Jumat dan hari Sabtu. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Pembahasan yang keempat, yang rajih pendapat itu, ya. Saya tidak menyebutkan pendapat yang lain karena pendapat yang pertama itu yang paling kuat secara dalil. Pembahasan yang keempat, hukum segera melakukan puasa Syawal. Artinya misal tanggal 1 Syawal kan Id. Boleh enggak tanggal 2-nya langsung kita puasa, Pak? Ya. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyegerakan puasa Syawal itu yang paling utama. Segera melakukan puasa Syawal itu yang paling utama. Ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa sepanjang masa. Ya. Di situ Nabi mengatakan kemudian diikuti 6 hari Syawal. Sedangkan kita dianjurkan, Pak, untuk menyegerakan kebaikan. Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam apa? Kebaikan. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan makruh hukumnya segera melakukan puasa Syawal. Yang lebih baik diundur, Pak. Sekitar seminggu atau 2 minggu. Ya. Alasannya diantaranya yang pertama supaya tidak
dianggap itu bagian dari Ramadan. Supaya tidak dianggap itu bagian dari apa? Ramadan. Alasan yang kedua yaitu menjamu tamu. Kadang kan itu hari raya kan ya. Orang masih banyak berdatangan ke rumah. Maka kalau kita puasa kan ya, kalau misalnya banyak tamu gimana rasanya? Sementara kan tetamu-tetamu itu harus kita apa? Muliakan, kita hormati. Iya. Dan juga dikarenakan kata mereka ini masih suasana lebaran. Suasana lebaran masa kok puasa? Namun wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Kenapa? Karena dalilnya umum. Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari apa? Syawal. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW akhirkan puasa Syawal, nggak ada. Tidak pula keterangan dari para sahabat Rasulullah SAW. Sementara kita dianjurkan untuk segera. Namun kalau memang kita kedatangan tamu dan puasanya kita menyebabkan si tamu akhirnya malah nggak enak sama kita, maka tentu akhul Islam menjamu tamu hukumnya wajib. Sedangkan puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Maka menjamu tamu lebih didahulukan daripada puasa Syawal. Adapun kalau antum nggak punya tamu ya nggak, mendingan puasa Syawal, Pak. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Pembahasan yang kelima, bolehkah melakukan 6 hari Syawal di bulan selain Syawal? Karena misalnya ada udzur, nggak bisa puasa di bulan Syawal. Ya. Mungkin misalnya ada orang yang sakit selama bulan Ramadan sebulan penuh, pas hari raya sembuh. Akhirnya dia mengqadha di bulan Syawal sebulan penuh. Ya. Maka kalau gini gimana nih? Boleh nggak kita puasa Syawalnya di bulan Dzulqa'dah misalnya? Ini menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh kalau ada udzur. Ya, boleh kalau ada udzur. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalilnya apa? Bahwa kebiasaan Nabi SAW, Nabi SAW itu suka mengqadha ibadah-ibadah yang terluput, Pak, karena ada udzur. Pernah Nabi nggak sempat itikaf di bulan Ramadan, maka beliau pun mengqadhanya di bulan Syawal, itikaf di bulan Syawal 10 hari. Pernah Nabi nggak sempat sholat ba'diyah zuhur karena banyak tetamu, maka beliau mengqadhanya setelah asar. Iya. Maka dari itu mereka yang tidak sempat berpuasa Syawal karena ada udzur, boleh dia qadha puasa 6 hari itu di bulan apa? Dzulqa'dah. Iya, dikiaskan dengan hal itu. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Ini pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz. Alasannya karena Nabi menyebutnya puasa Syawal. Kalau misalnya puasanya di bulan Dzulqa'dah bukan puasa Syawal lagi namanya. Iya. Sehingga kata mereka bahwa ya, Nabi menyebutnya dengan
kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Berarti itu khusus di bulan Syawal saja, tidak di bulan yang lainnya. Iya. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh dia melakukan 6 hari Syawal di luar bulan Syawal, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Ini pendapat Syafi'iyah, sebagian Malikiyah, dan Hanabilah, dan dirojikan oleh Ibnu Rajab. Iya. Berdasarkan hadis Thauban man shoma sittat ayyam ba'dal fitr kana tamam sanah man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka sama dengan puasa setahun. Dan siapa yang melakukan puasa karena setiap harinya itu sama dengan 10. Berarti kalau setelah hari raya Idul Fitri dia puasa 6 hari, satu harinya dihitung 10, berarti 360. Ya. Kata mereka dalam hadis ini Nabi tidak mentakyid dengan puasa Syawal. Pokoknya siapa yang puasa setelah hari raya. Ya. Juga dikarenakan kata mereka puasanya sama dengan 1 tahun. Kenapa alasannya? Karena satu harinya dihitung 10. Kalau misalnya itu alasannya sama dengan setahun, berarti tidak harus di bulan Syawal kata mereka. Di bulan lain pun tetap sama, karena pahalanya sama kok. Di bulan Syawal maupun di bulan Dzulqa'dah sama aja. Sama-sama ditulis apa? 10. Kalau sama-sama ditulis 10 kata mereka, ya, berarti nggak harus di bulan Syawal dong. Namun pendapat yang paling kuat wallahu a'lam pendapat yang pertama. Ya. Itu bahwa tetap kita di bulan Syawal, kita usahakan di bulan Syawal. Karena Nabi mengatakan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau di bulan Syawal kita nggak bisa karena ada udzur, boleh kita lakukan di bulan setelahnya. Atas pendapat yang paling kuat wallahu a'lam. Iya. Pembahasan yang keenam, kalau kita lagi puasa Syawal, boleh nggak kita putus gara-gara istri masak yang enak? Iya. Antum lagi puasa Syawal nih, tahu-tahu istri antum bikin kue enak banget. Udah deh, minta dong, akhirnya batal. Boleh nggak membatalkan? Iya. Menjadi 2 pendapat. Atau 4 pendapat, menjadi 4 pendapat bahkan. Pendapat pertama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi makruh kalau tidak ada tujuan yang benar. Dalilnya mana? Hadis yang sudah kita bacakan tadi, Pak. Bahwa Rasulullah SAW sudah berniat puasa. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ada orang yang ngasih kita hadiah makanan hais. Kata Rasulullah, coba kesiniin, kemariin. Karena aku sebetulnya sudah berniat mau puasa. Gara-gara ada yang ngasih hadiah apa? Hais, Rasulullah nggak jadi puasa, padahal udah niat apa? Puasa. Akhirnya beliau membatalkan puasa di hari itu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berarti itu menunjukkan boleh tidak membatalkan puasa sunnah, Pak? Boleh. Dalil yang kedua, hadis Abu Juhaifah bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dan Abu Darda ini orangnya, Pak, setiap hari puasa, setiap malam sholat semalam suntuk. Setiap malam sholat semalam suntuk, setiap hari puasa. Sehingga istrinya dicuekin.
Suatu hari Salman datang ke rumah Abu Darda. Terlihat istrinya itu kucel, kumel. Kata Salman, bagaimana suamimu? Suamiku orangnya soleh banget. Ya, sampai-sampai dia nggak butuh sama istri. Oh, paham Salman. Abu Darda ini rupanya ahli ibadah yang luar biasa, Pak. Akhirnya Abu Darda pun kemudian izin nginep di rumah Salman izin untuk nginep di rumah siapa? Abu Darda 3 hari. Pas Abu Darda mau puasa, udah niat puasa, kata Salman apa? Batalkan puasa kamu, jangan puasa. Akhirnya dia batal, nggak jadi. Pas dia mau sholat, tidur kamu. Ya, akhirnya dia tidur. Pas bangun lagi, tidur kamu. Tidur. Pas sepertiga malam terakhir, baru Salman berkata, ayo sekarang sholat. Iya. Kemudian setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Rabbmu punya hak atas dirimu. Wali nafsika alaika haqqa. Jiwamu, badanmu pun punya hak. Wali ahlika alaika haqqa. Istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Berikan hak mereka masing-masing. Rupanya Abu Darda mendengar perucapan Salman ini kurang puas, Pak. Datanglah dia ke Rasulullah SAW. Melaporkan ucapan Salman. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar Salman. Di situ disebutkan bahwa Abu Darda udah mau puasa, disuruh batal sama Salman. Akhirnya dia batal. Iya. Nanti boleh tidak? Hadis itu menunjukkan boleh tidak Pak membatalkan puasa sunnah? Boleh. Iya. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh membatalkan puasa sunnah. Alasannya apa kata mereka? Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyam ilal lail." Persempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, Allah menyuruh menyempurnakan puasa sampai maghrib. Tapi dijawab, oh ini adalah puasa Ramadan, puasa wajib, bukan puasa apa? Sunnah. Nggak bisa disamakan. Mereka juga berdalil dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah akad. Sementara orang yang berniat mau puasa, dia sudah berakad dengan Allah bahwa dia akan puasa. Dijawab, ya, bahwa ayat ini berhubungan dengan akad muamalah antara manusia. Adapun akad antara hamba dengan Allah telah ada dalil bahwa untuk puasa sunnah boleh dibatalkan. Buktinya Rasulullah membatalkan, Salman juga membatalkan, Abu Darda juga membatalkan. Ya, dan tidak ada perintah untuk mengqadha. Mereka juga berdalil, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Namun dibantah bahwa ayat ini maksudnya adalah dibatalkan dengan riya atau dengan ujub atau dengan apa? Maksiat atau dengan murtad. Ya. Dan ayat ini umum dikhususkan oleh hadis-hadis yang membolehkan. Makanya pendapat yang paling kuat pendapat yang pertama, Pak. Boleh ya membatalkan apa? Puasa Syawal kalau memang ada sesuatu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tentunya Pak, yang harus diperhatikan ya,
adalah kalau kita diundang makan sama teman dan makan teman kita itu sudah masak buat kita khusus, maka jangan puasa, Pak. Datang ke rumah dia, "Afwan, saya lagi puasa Syawal." Lah, saya masak buat kamu, kamu puasa Syawal. Gimana sih? Seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sudah diundang makan, pas datang dia puasa. Maka Rasulullah marah kepada orang itu. Kata Rasulullah, "Aftir, berbukalah kamu." Ya, qad takallafa sahibu. Temanmu sudah capek masak buat kamu, kamu puasa. Waqti makanahu yauman akhar. Kata Rasulullah, kamu qadha aja di hari yang lain. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Nah ini, jadi kalau kita tahu teman kita udah capek masak buat kita, terus kita diundang makan, pas sampai situ kita puasa Syawal, nah, nggak boleh, Pak, jangan. Ini namanya nyakitin hati. Ya. Buka kata Rasulullah, buka puasa kamu. Teman kamu itu udah capek-capek masak buat kamu. Ya, nggak puasa. Nah ini ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian pembahasan berikutnya. Kalau puasa Syawal bertepatan di hari Jumat atau hari Sabtu. Yang pertama bertepatan dengan hari Jumat terlebih dahulu, Pak. Karena ada dalil, Pak, ada hadis yang melarang mengkhususkan puasa di hari Jumat. Iya. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW sabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Tidak boleh seseorang berpuasa di hari Jumat kecuali kalau dia berpuasa satu hari sebelumnya atau setelahnya. Para ulama sepakat, Pak. Ya, boleh berpuasa di hari Jumat, puasa sunnah maksudnya, apabila dia berpuasa sebelumnya atau setelahnya, atau bertepatan dengan kebiasaannya. Ya, atau bertepatan dengan puasa yang disyariatkan. Contoh misalnya puasa Daud. Karena puasa Daud itu kan puasa sehari, enggak puasa sehari. Dan bisa bertepatan dengan hari Jumat. Seperti ini boleh, enggak masalah. Demikian pula kalau bertepatan dengan puasa hari Arafah. Ya, boleh, tidak apa-apa. Dengan kesepakatan para ulama. Iya. Yang jadi masalah kalau ada orang berpuasa Syawal khusus di hari Jumat doang, enggak di hari yang lain. Maka ini tidak boleh. Hukumnya apa? Apa hukumnya? Pendapat pertama mengatakan makruh. Madzhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah. Berdasarkan hadis yang melarang tadi. Kata mereka larangannya dibawa kepada hukum makruh. Pendapat kedua mengatakan haram, bukan makruh, haram. Ini pendapat yang diraujikan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Nabi melarang, sedangkan larangan itu pada asalnya hukumnya apa? Haram. Tidak boleh dikatakan makruh kecuali ada apa? Dalil. Ya. Sementara Imam Malik berpendapat boleh. Ya, dan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan boleh. Namun ini pendapat yang lemah bertabrakan dengan dalil-dalil yang tadi. Ini pendapat yang paling kuat, ya, kalau tidak haram atau makruh.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Sekarang boleh enggak puasa Syawal di hari Sabtu? Puasa Syawal di hari apa? Sabtu. Ini ada 3 pendapat, Pak. Pendapat yang pertama, pendapat Syekh Albani. Beliau mengatakan tidak boleh puasa sunnah di hari Sabtu secara mutlak, nggak boleh. Baik dia sendirian maupun puasa sebelumnya atau setelahnya. Dalilnya hadis la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Tidak boleh berpuasa di hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan atas kalian. Lihat, Rasulullah mengatakan apa? Tidak boleh berpuasa di hari apa? Sabtu, kecuali apa? Yang diwajibkan atas kalian. Ya. Di situ Rasulullah hanya mengecualikan satu, yang wajib saja. Sehingga kata Syekh Albani, hadis ini nas yang tegas. Nggak boleh puasa sunnah di hari apa? Sabtu sama sekali. Kenapa? Karena Nabi hanya mengecualikan kecuali puasa apa? Wajib. Iya. Nah, ini pendapat yang pertama, pendapat siapa? Syekh Albani. Namun sayang, Pak, Syekh Albani dalam hal ini nggak punya salafnya, Pak. Artinya nggak ada ulama salaf yang satupun yang berpendapat dengan pendapat siapa? Syekh Albani rahimahullah. Pendapat yang kedua, boleh makruh kalau disendirikan. Makruh hukumnya kalau apa? Sendirian. Dan boleh kalau tidak disendirikan. Dan ini pendapat mazhab imam yang 4. Mazhab yang 4 siapa? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan apa? Hanabilah. Ya. Dalilnya mereka, pertama kata mereka makruhnya puasa di hari Sabtu berdasarkan hadis tadi yang sudah kita bawakan. Rasulullah bersabda, jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Mereka mengatakan ini adalah maksudnya menyendirikan puasa hari Sabtu. Ya. Adapun kalau tidak sendirian, misalnya hari Jumatnya dia puasa, boleh, nggak apa-apa. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita yang berpuasa di hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Kemarin kamu puasa enggak? Enggak ya Rasulullah. Besok kamu mau puasa enggak? Enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu berbuka. Enggak boleh menyendirikan puasa di hari Jumat. Lihat, Rasulullah mengatakan, besok kamu mau puasa enggak? Besoknya apa, hari apa? Sabtu. Kata wanita ini, enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu buka. Berarti kalau besoknya hari Sabtu dia puasa, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Sehingga kata jumhur itu menunjukkan bahwa larangan puasa hari Sabtu itu Pak, kalau apa? Disendirikan. Sama halnya dengan larangan puasa hari Jumat kalau sendirian. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Adapun kalau dia tidak sendirian, maka pada waktu itu boleh. Ini pendapat mazhab imam yang 4. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh puasa hari Sabtu, tidak makruh sama sekali, baik sendirian maupun bersama hari yang lain. Iya. Akan tetapi Pak, dalil pendapat yang kedua ini
kalau kita perhatikan tidak kuat. Ya. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah pendapat jumhur. Pendapat mazhab yang 4 itu bahwa makruh hukumnya berpuasa di hari Sabtu kalau disendirikan. Adapun kalau tidak sendirian, maka pada waktu itu apa? Boleh. Ya. Berarti kalau misalnya antum puasa puasa Arafah bertepatan di hari apa? Sabtu. Maka antum puasalah di hari Jumat atau di hari Ahad. Di hari Ahad nggak mungkin ya. Dari Jumat supaya tidak sendirian. Tanggal 8, tanggal 9. Adapun kalau sendiri di waktu di hari Sabtu saja makruh atas pendapat jumhur. Iya. Karena jumhur mengatakan tidak boleh disendirikan di hari apa? Sabtu. Adapun apa maksudnya makruh hukumnya, Pak? Ya hukumnya makruh hukumnya. Kecuali kalau bersama hari yang lain. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Demikian pula puasa Syawal. Puasa Syawal nggak boleh antum puasa Sabtu sendirian. Tapi kalau bersama hari yang lain boleh, nggak masalah. Misalnya antum puasa Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Iya. Atau berpuasa hari Jumat, lalu hari Sabtu doang, nggak apa-apa, silahkan. Atau Sabtu, kemudian Minggu, nggak apa-apa. Atau antum puasa Daud bertepatan dengan hari Sabtu, nggak masalah, karena dia bersama yang lain, tidak disendirikan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Allahu a'lam. Itu pendapat yang paling kuat, Pak. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-8, kalau ada orang yang puasa 6 hari Syawal, tapi cuma puasa 3 hari doang misalnya, atau 4 hari doang, 2 harinya lagi enggak. Apakah dia dapat keutamaan puasa setahun penuh? Jawabnya tidak. Ya. Karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari apa? Syawal. Adapun kalau sebagiannya saja maka pada waktu itu tidak dapat keutamaan itu. Pembahasan yang terakhir itu kesalahan-kesalahan seputar puasa 6 hari Syawal. Kesalahan yang pertama, Pak, yaitu kebiasaan di masyarakat. Mereka setelah Idul Fitri langsung berpuasa Syawal 6 hari. Ya, tanggal 1 kan Lebaran ya. Tanggal 2 sampai tanggal berapa itu? 7 puasa. Tanggal 8-nya mereka bikin lagi hari raya. Namanya hari Lebaran Ketupat. Ya. Kalau di Arab namanya Idul Abror. Kata para ulama ini bid'ah. Ini apa? Bid'ah. Di masyarakat kita banyak yang seperti ini, Pak. Tanggal 1 hari Lebaran, tanggal 2 langsung puasa tuh. Sampai tanggal 7. Ya, tanggal 8-nya biasanya lebih ramai dari tanggal 1, Pak, Lebarannya, Pak. Ya. Lebaran Ketupat katanya. Ini semua bid'ah, Pak. Ya. Kesalahan yang kedua, keyakinan bahwa puasa 6 hari Syawal itu wajib. Makanya keyakinan seperti ini bid'ah. Karena ulama semua sepakat ya bahwa itu tidak wajib. Bahkan Imam Malik mengatakan makruh. Kesalahan yang ketiga, keyakinan sebagian orang bahwa puasa 6 hari Syawal itu harus terus-menerus. 6 hari terus-menerus. Nggak boleh dijeda. Ini pun juga keyakinan yang bid'ah. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian.
Semua ulama sepakat bahwa 6 hari Syawal ini tidak harus terus menerus. Pokoknya 6 hari terserah di selang-seling boleh, nggak masalah. Adapun keyakinan bahwa harus 6 hari itu terus menerus, nggak boleh dijeda, ini pendapat yang batil. Ya. Ini dia kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan puasa 6 hari Syawal. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah supaya di akhir bulan Ramadan ini kita dikeluarkan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya kita khawatir sekali kalau kita belum mendapatkan ampunan dari Allah, karena didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Syaqiya abdun, ya, dakhala alaihi syahr Ramadan fakharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Maka kita banyak minta ampun kepada Allah, istighfar, dan memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.